Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanarikian Ramadhani beserta kelompok saya akan mempresentasikan kedudukan manusia dalam filsafat humanisme. Apa itu filsafat? Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Philo yang berarti cinta dalam arti luas. Dia menginginkan segalanya dan berusaha untuk mendapatkannya. Sophia yang berarti kebijakan. Filsafat berasal dari rasa ingin tahu. Karena keinginan tahu itulah muncul sebuah pemikiran yang disebut dengan filsafat. Apa itu humanisme? Humanisme sebuah pemikiran yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia serta menjadikannya sebagai kriteria dalam segala hal. Berasal dari bahasa Latin humanitas dan dalam bahasa Yunani paideia. Pendidikan yang didukung oleh manusia yang hendak menempatkan seni liberal sebagai materi dan sarana utamanya. Kedudukan manusia dalam filsafat humanisme. Manusia merupakan sentral makhluk kesemestaan, maka keberadaannya harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, keberadaan filsafat bisa menjadi sarana manusia untuk berpikir lebih maju dan memberi banyak manfaat bagi alam dan sekitarnya. Filsafat humanisme juga bisa menjadi sarana manusia supaya bisa mengembangkan rasa kemanusiaan dalam dirinya dilandaskan pada akal sehat dan cara berpikir mereka. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifiansyah. Pada kali ini saya akan menerangkan tentang ilmu sosial. Ilmu sosial adalah sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Adapun ilmu sosial terdiri dari beberapa karakteristik, yaitu sebagai batang tubuh disiplin ilmu sosial yang diorganisasikan secara sistematis dan ilmiah. Batang tubuh disiplin itu berisikan sejumlah teori dan generalisasi yang handal dan kuat dapat diuji tingkat kebenarannya. Batang tubuh disiplin ilmu sosial disebut juga struktur disiplin ilmu atau fundamental ide. Teori-teori dan generalisasi dalam struktur disebut pula pengetahuan yang dicapai lewat pendekatan konseptual dan sintetis, yaitu lewat proses bertanya, berhipotesis, pengumpulan data melalui observasi dan eksperimen. Paradigma dari ilmu sosial. Paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang mempengaruhi dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Terdapat 3 paradigma sosial, yaitu paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, paradigma perilaku sosial. Paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial adalah sesuatu yang berada di luar individu dan bersifat memaksa terhadapnya. Kedua, paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial memahami manusia sebagai orang yang aktif menciptakan kehidupan sosialnya sendiri. 3. Paradigma perilaku sosial, yaitu persoalan ilmu sosial dalam hal ini sosiologi. Menurut paradigma ini adalah perilaku atau tingkah laku dan perulungannya, contingents of reinforcement. Selanjutnya adalah hubungan ilmu sosial dengan humanisme. Yang pertama, pemilihan atau kontrol terhadap siswa. Yang kedua, manusia merupakan makhluk hidup. Yang ketiga, karena manusia memiliki perbedaan dan tidak pernah statis. Yang keempat, setiap orang dapat berpikir kreatif. Yang kelima, pada dasarnya manusia memiliki sifat yang dapat dipercaya. Yang keenam, pada umumnya manusia lebih bijak daripada yang lainnya. Yang ketujuh, manusia merupakan makhluk yang selalu belajar dari pengalaman. Yang kedelapan, pendekatan secara biologis. Yang kesembilan, dengan cara pendekatan belajar. Yang kesepuluh, dengan cara pendekatan insentif. Kemudian kesimpulan. Peran filsafat dalam hidup manusia sangat berguna,
Karena selain melatih pola pikir manusia, filsafat, terutama filsafat humanisme, juga mengajarkan moral-moral yang di masyarakat modern ini mulai terkikis keberadaannya karena perkembangan zaman. Tentu saja, keberadaan agama, apalagi bagi umat muslim, juga berpengaruh penting dalam pembentukan moral tersebut. Pengaruh lingkungan dan paradigmanya juga mempengaruhi tingkah laku individu maupun kelompok, sehingga benar apa yang dikatakan khayalak umum bahwa lingkungan akan mempengaruhimu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.